Halo adik-adik, kembali lagi ke channel Miss. Hari ini Miss akan bahas materi matematika kelas 8 yaitu statistika. Adapun poin yang akan kita bahas sebagai berikut. Kita lanjut. Nah, statistika. Sebelumnya statistika ini sebenarnya sudah pernah kamu pelajari di kelas 5 atau kelas 6 ya. Kalau tidak salah judulnya pengolahan data ya. Ini statistika itu ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Dalam statistika ada istilah data, datum, populasi, dan sampel. Nah, data ini adalah kumpulan fakta atau informasi yang kita dapat. Sedangkan datum adalah keterangan atau informasi yang kita peroleh. Ya, ingat ya, bedanya data, datum. Kalau datum, informasinya atau keterangan yang diperoleh. Sedangkan data, kumpulan dari informasi tersebut. Ya. Nah, populasi. Himpunan atau kumpulan semua objek yang sedang diteliti, sedangkan sampel bagian dari populasi yang sedang diteliti. Jadi contohnya seperti ini, misalnya populasi kita mau teliti seluruh siswa SMP SMP swasta Anugerah Tanjung Pinang, berarti seluruh ya, berarti dari kelas 7, 8, 9 seluruh. Nah kita anggap SMP-nya ini tidak tingkatnya hanya memiliki satu kelas saja, berarti hanya 7, 8, 9. Itu dia ya. Nah, populasinya berarti seluruh siswa SMP. Nah, sampelnya kita ambil misalnya kelas 8 atau kelas 7, kelas 9, terserah. Ambil satu kelas aja. Nah, itu dikatakan sampel, bagian dari populasi yang sedang diteliti. Itu ya. Lanjut, mengurutkan data tunggal dengan diagram batang daun. Kamu perhatikan, berikut nilai ulangan matematika dari kelas 8. Terdiri dari 24 siswa. Jadi kalau kita lihat ini nilai 4, 6, 5, 8, 6, 5, 6, 7 sampai 96 semuanya ini yang disebut data. Data apa? Data nilai ulangan matematika. Lalu yang disebut datum itu seperti ini. 4, 6, 5, 8, 6, 5. Hanya itu aja, satu-satu. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa data ini kumpulan dari beberapa datum. Itu dia ya. Nah, sekarang kita mengurutkan data tunggal dengan diagram batang daun. Jadi istilah batang daun ini artinya kita pisahkan puluhan dan satuannya supaya memudahkan mengurutkan. Jadi di sini batangnya atau puluhannya sudah Miss urutkan dari nilai terkecil ke terendah. Jadi nilai 4 ke 9 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu satuannya atau daunnya belum Miss urutkan, masih Miss tulis. Yang mendapat puluhan 4, satuannya hanya 6 saja, tidak ada lagi. Yang puluhannya 5, hanya 8, tidak ada lagi. Yang puluhannya 6, satuannya 5, 7, 3 ada lagi, tidak ada lagi. Kebetulan puluhannya ini sudah terurut ya. Lanjut, yang 7, 0, 6, 2, 8, dan seterusnya. Sampai yang puluhannya 9 atau batangnya 9, daunnya 3, 0, 3, 6. Itu dia ya. Nah, lalu kita urutkan daunnya atau satuannya dengan kita lihat tabel sebelumnya biar lebih gampang. 6, 8 ini tadi sudah ya. Yang ini tinggal kamu urutkan. Berarti 3, 5, 7. Sampai yang mendapat 9 berarti 0, 3, 3, 6. Nah, gampang ya kita mengurutkannya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang mendapat nilai di atas 80 hanya ada berapa orang ini? Berarti dari sini sampai sini. 6 tambah 4 ada 10 orang. Berarti sisanya mendapat nilai di bawah 80. Gampang ya. Nah, lanjut. Sekarang penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk data tunggal, nanti data berkelompok. Nah, kita tahu bahwa menyajikan data itu kan ada secara tabel, grafik, diagram batang, dan lingkaran, diagram lingkaran. Jadi ini kita secara tabel frekuensi. Nah, frekuensi artinya banyak orangnya, banyak siswanya, banyak yang mendapat data itu gitu ya. Langsung aja lihat nih. Jadi sebelumnya Miss cari dulu, Miss urutkan berapa nilai terendahnya. Yang mendapat nilai terendah itu 5. Nih, nilai terendahnya 5, lalu nilai tertingginya 10. Jadi Miss urutkan nih ya. Nah, jadi kita cari, kita sajikan yang mendapat nilai 5 ada berapa orang, kita lihat 1, 2, 3, 4, maka ditulis frekuensinya atau banyak siswanya 4, atau bisa kamu sajikan dengan turus seperti ini ya. Lalu yang mendapat nilai 6, 1, 2, 3, 3, kamu carilah sampai mendapat nilai 10 juga, 1, 2, 1, 2, 3, berarti ada 3 orang. Nah begitu ya. Nah ini disebut menyajikan data dengan tabel distribusi frekuensi. Oke, kamu cari berapa datanya. Ini datanya secara tunggal ya, artinya satu-satu. Datanya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu-satu dia ya. Nah, lalu disajikan. Oke, untuk data berkelompok, nah perhatikan.
Ini banyak datanya ya. Biasanya data berkelompok ini kalau jumlah datanya itu lebih dari 30. Kita hitung beberapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 10 ada 50 siswa. Ini ya, ada 50 datanya. Nah, sebelumnya kita kan mau sajikan data berkelompok. Berarti nanti pakai interval dong ini ya. Sebelum mencari interval, kamu cari dulu range-nya. Range yang bagaimana? Nilai tertinggi ke nilai terendah. Kalau kita lihat nilai terendahnya 50, tertingginya 84. Jadi range-nya berarti 84 dikurang 50, 34 ya. Lalu kita cari banyak kelasnya. Ya, nanti pakai kelas-kelas dia ya. Rumus untuk mencari banyak kelas yaitu 1 plus 3,3 log n. N itu tadi banyak siswanya. Tadi 50 ya. Nah, kamu cari di kalkulator ilmiah nanti log 50. Tulis saja log 50 dapat nanti hasilnya 1,69 sekian-sekian. Jadi ambil 2 angka dengan koma. Nah, jangan lupa dikalikan dengan 3,3. Nah, dapat dia 5,606. Dijumlahkan dengan 1 hasilnya 6,6. Sudah dapat? Sekarang kita cari intervalnya. Rumus mencari interval yaitu range per banyak kelasnya. Berarti 34 per 6,6. Dapat dia 5,14 atau kita bulatkan menjadi 5. Berarti interval datanya nanti sampai 5. Jadi langsung saja. Ingat, nilai terendahnya tadi 50, berarti dimulai dari 50. Oke, intervalnya 5, berarti dari 50. 50, 51, 52, 53, 54. Stop, sampai 5. Oke, berarti dari 50 sampai 54. Ya, lanjut. Berhenti 54, berarti lanjut di 55. Berarti 55, 56, 57, 58, 59. Stop, 59. Begitu seterusnya sampai di sini 80 dengan 84. Miss, kenapa nggak lanjut aja sampai 89? Sampai sini aja cukup karena nilai tertinggi kita adalah 84. Oke? Nah, langsung saja kita cari yang mendapat nilai 50 sampai 54. Kita lihat ada berapa orang? 1 yang 50. Bisa ya 50, 51, 52, 53, 54. Kita cari. Ada lagi 51 tidak ada. 52 tidak ada, 53 yang ada. 54 tidak ada. Berarti hanya 2 siswa saja yang mendapat nilai antara 50 sampai 54. Nah, ini disebut data berkelompok. Dikelompok-kelompokkan datanya ya. Nggak seperti tadi satu-satu dia kan nilai 5, 6, 7, 8, 9. Tidak. Ini karena datanya banyak jadi dikelompok-kelompokkan. Nah, kita cari lagi yang mendapat nilai 55 sampai 59. Kamu carilah nanti pasti dapat dia 7. Nah, sampai di seterusnya yang mendapat nilai 80 dengan 84. 80 sampai 84. 81. Ada lagi enggak? 80 atau 81, 82, 83, 84, 82 termasuk ya. Ada 2. 83 tidak ada, 84. Nah, berarti ada 3 siswa yang mendapat nilai antara 80 sampai 84. Nah, ini yang dinamakan menyajikan data berkelompok ya, secara tabel frekuensi. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.